Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Nur Kamariatunisa, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Yunita. Yang ketiga, Junaya. Yang keempat, Rita Karima. Yang kelima, Siti Astuti. Yang keenam, Guru Budi. Yang ketujuh, Firdaus. Yang kedelapan, Fikris. Yang kesembilan, Junariswati. Di sini kami akan membahas mengenai peran guru dalam mengelola kelas untuk mengoptimalkan mutu pendidikan. Di sini kami membuat 3 sub pembahasan mengenai judul tadi. Yang pertama, pengertian pendidikan dan pengertian guru. Yang kedua, peran guru dalam mengelola kelas. Yang ketiga, guru meningkatkan mutu dalam mengelola kelas dalam berbagai peran. Yang pertama tadi mengenai pengertian pendidikan dan pengertian guru. Setiap individu memiliki hak serta kewajiban, tak terkecuali dalam pendidikan. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pada ayat 2 disebutkan pula bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Karena pendidikan sebagai bekal manusia untuk menghadapi dunia yang semakin maju. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dalam terencana untuk memanusiakan manusia yang dimulai dari sejak dini hingga akhir hayat, dalam mengembangkan potensi dirinya yang memerdekakan sehingga berguna bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Guru. Seorang guru harus menjadi suri teladan atau panutan bagi semua muridnya, patut digugu atau ditiru. Seringkali dianggap sebagai ungkapan yang mewakili penjelasan betapa mulianya seorang guru, walaupun ungkapan tersebut bukan ungkapan baku dari kata guru, tetapi maknanya memang cukup mewakili hakikat tugas dan misi guru. Pengertian guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik. 2. Peran guru dalam mengelola kelas. Peran guru sangatlah penting dalam mengajar dan mendidik siswa serta dalam memajukan dunia pendidikan. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati para siswa sehingga pelajaran yang diberikan oleh guru menjadi motivasi bagi siswa dalam belajar mengajar. Seorang guru juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan siswa. Oleh karena itu, guru harus membuat siswanya tertarik untuk mengikuti pelajaran di kelas. Adapun peran guru menurut beberapa di bawah ini, yaitu menurut Wiyani, peran guru yaitu sebagai perancang pembelajaran atau manajer yang membantu peserta didik untuk mencapai tujuan belajar, merencanakan kegiatan belajar bersama peserta didik. Langkah-langkah kegiatan, merencanakan sarana kegiatan belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Priyansa, adalah sebagai konselor diharapkan dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Menurut Kompri, menjalankan peranan guru sebagai pelaksana kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama mereka mengikuti suatu proses pendidikan. Jadi, pengelolaan kelas dapat disimpulkan
sebagai suatu keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas, serta memberdayagunakan seluruh potensi kelas baik sebagai komponen utama pembelajaran maupun komponen pendukung untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang optimal. Sedangkan tujuan dari pengelolaan kelas adalah untuk memudahkan suatu proses kegiatan belajar mengajar di kelas, membantu peserta didik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Ada 4 kompetensi guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum dalam mata pelajaran. Yang ketiga, subtema ketiga yaitu guru meningkatkan mutu dalam pengelolaan kelas dalam berbagai peran. Peran yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran atau manajer kelas. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, guru sebagai konselor. Yang kelima, guru sebagai pelaksana kurikulum. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang baru saja kami sampaikan, yaitu kesimpulannya dapat kita menyimpulkan setiap individu memiliki hak serta kewajiban tak terkecuali dalam pendidikan. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pada ayat 2 disebutkan pula bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Dan dalam meningkatkan mutu pendidikan, peran guru sangat penting dalam mengajar, mendidik siswa serta dalam memajukan dunia pendidikan. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati para siswa, sehingga pelajaran yang diberikan oleh guru menjadi motivasi bagi siswa dalam belajar mengajar. Selain itu, butuh kerjasama tim, pemilik sekolah, kepala sekolah, sesama wali kelas, bapak ibu guru karyawan sekolah, orang tua, wali murid, dan juga peserta didik untuk bersama-sama saling mendukung sehingga dapat tercipta suatu iklim pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Mungkin itu saja pemaparan dari pembahasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.